Hai, ya untuk hari ini kita masih membahas mengenai flek hitam, tapi akan beda dengan slide sebelumnya atau dengan pembahasan yang sebelumnya. Ada beberapa slide yang saya tambahkan dari pengalaman saya di bidang skin. Jadi cara menghilangkan flek hitam. Flek hitam ini sangat mengganggu penampilan kita semua. Juga di Indonesia, negara tropis, untuk flek hitam itu banyak sekali masalah kulit, tidak hanya pada wanita, juga pada pria. Next slide. Ya, flek hitam di sini dijelaskan flek hitam adalah istilah untuk kumpulan pigmen alami atau melanin yang berisi melanosom. Flek hitam dapat terlihat pada kulit wajah, walau dapat juga muncul pada bagian tubuh lain seperti lengan dan bahu. Bintik-bintik ini akan cenderung mudah dilihat dan mudah muncul pada orang dengan warna kulit cerah. Bahkan saya tambahkan pada warna kulit yang gelap. Flek ini juga mudah terlihat dan di wajah, di bagian tubuh. Flek ini ada yang dari lahir dan juga ada flek-flek yang faktor dari salah penggunaan produk dan juga akibat dari matahari. Banyak sekali jenis. Next slide, Pak Angga. Ya. Penyebab flek. Proses penuaan atau aging dan stres menyebabkan hormon kortisol meningkat dan membuat fungsi liver terganggu, sehingga menjadi salah satu penyebab flek. Tidak dapat maksimal pemulihannya. Ini akan terkait kenapa Utsukushi itu kombinasi yang tepat dengan Sensei Suru dalam pioner metode dalam perawatan flek. Nah, ini slide yang saya tambahkan karena ini adalah pengalaman saya dalam membantu pasien-pasien yang memiliki masalah flek. Jadi, flek itu ternyata sulit sekali hilang, walaupun kita dengan cara bantu dengan laser yang terbaik, Endia Q-Switch, Pico laser, itu semua laser-laser yang baik, yang pioner saat ini, tapi juga tetap kita perlu bantu dengan Utsukushi dari pengalaman saya, karena Utsukushi ini membantu di liver kita, di mana beberapa pasien flek itu masalahnya mereka, kenapa fleknya tidak bisa hilang, itu karena ada gangguan di liver. Dan ini juga dibawakan di seminar di Jepang. Dan makanya saya bilang Utsukushi itu sangat membantu untuk Sensei Suru di bagian topikal, pengolesan luar. Utsukushi itu dengan cara kita minum konsumsi seperti biasa, itu kombinasi yang sangat tepat untuk membantu merawat flek pada kulit wajah. Next slide, Pak. Oke, di jenis flek ada 4 jenis. Nah, ini yang saya mau sedikit sharing ke teman-teman semua. 4 jenis flek di wajah dan cara menghilangkannya. Oke, next slide. Flek yang pertama adalah melasma yang sering kita temuin. Melasma adalah salah satu jenis flek di wajah yang sering dijumpai baik pada wanita maupun pria. Flek ini berupa bercak-bercak kecoklatan yang dapat merata pada wajah, terutama pipi. Kulit yang terkena melasma pada umumnya berada pada daerah dahi, kedua pipi, biasanya dekat tulang pipi atas, di atas bibir, kadang pada wanita pun berbayang coklat seperti kumis ya jadinya, dan dagu yang disebutkan oleh paparan sinar UV dari matahari, serta sering pula dijumpai pada saat kehamilan karena gangguan hormon. Selain itu, kelainan flek ini juga dapat diturunkan. Jadi flek ini juga ada genetik. Jadi bisa diturunkan apabila ada yang di atas kita, keturunan di atas kita, nenek kita yang ada flek-fleknya, itu biasa di keturunan selanjutnya, di anak, di cucu, itu juga kulitnya mudah sekali berflek. Oke, next slide. Plus, ini kulit itu selalu lebih gelap daripada kulit di sekitarnya karena disebabkan oleh deposit melanin gelap atau pigmen gelap. Melanin itu adalah pigmen hitam yang kadang-kadang dia menumpuk di area-area kulit tertentu menjadi seperti yang kita lihat di gambar ini, bercak-bercak hitam yang ada di kulit wajah, bahkan munculnya bintik-bintik ini.
Faktor keturunan juga mempengaruhi freckling seperti yang terlihat dari kemiripan yang mencolok dalam jumlah total bintik-bintik pada kembar identik. Jadi kembar identik pun kadang ada banyak titik-titik hitam di kulit wajahnya, lalu kemiripan seperti itu kurang terlihat pada saudara kembar fraternal. Jadi kembar yang identik biasanya lebih ada fleknya daripada kembar yang fraternal. Oke, next slide. Penjelasan ini, jadi kulit itu selalu lebih gelap daripada kulit di sekitarnya karena disebabkan oleh deposit melanin gelap, pigmen gelap. Matahari ini seperti yang tadi juga penjelasannya sama, dengan gambarnya mungkin lebih jelas ya. Next slide. Café au lait spot atau disebut juga ini dalam bahasa Perancis artinya noda kopi susu. Café au lait spot adalah jenis tanda lahir yang ditandai dengan bercak datar pada kulit. Kita sering menemui teman-teman atau ada keluarga yang memiliki bercak flek seperti ini, termasuk bisa muncul di area wajah. Warna café au lait spot biasanya coklat muda, seperti campuran kopi susu, tetapi bisa juga berwarna gelap karena paparan sinar matahari. Bintik-bintik flek café au lait sendiri tidak berbahaya, tetapi dalam beberapa kasus bisa menjadi tanda neurofibromatosis. Neurofibromatosis adalah kelainan genetik di mana pertumbuhan sel terganggu sehingga tumbuh tumor-tumor pada jaringan saraf. Oke, next slide. Lentigo solaris. Lentigo solaris adalah bintik hitam atau coklat yang muncul di permukaan kulit. Bintik ini biasanya muncul di area yang sering terpapar sinar matahari, seperti wajah, lengan, dan leher. Jadi bintik hitam ini coklatnya lebih tua dan biasanya ada di permukaan kulit yang lebih atas di epidermis. Biasanya lentigo solaris ini lebih mudah kita hilangkan daripada flek yang melasma. Oke, next slide. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencegah flek hitam? Itu yang perlu kita tahu. Oke, kita akan sama-sama mendapat jawaban yang memuaskan malam ini. Next slide. The good news-nya adalah Sensei Suru dapat digunakan untuk semua flek yang baru kita bahas tadi. Oke, next slide-nya. Nah, kenapa bisa membantu menjawab dari semua flek-flek tadi? Karena kita di dalam Sensei Suru ada marine placenta, salmon DNA, yang kita tahu juga ada Hokkaido angelica root, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, dan sodium hyaluronate, hydrolyzed elastin, glutathione. Yang marine placenta, salmon DNA ini sangat bagus untuk regenerate kulit. Nah, untuk Hokkaido angelica root extract itu sangat bagus untuk detox kulit. Squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, sodium hyaluronate, hydrolyzed elastin, dan ini semua dari squalene sampai hydrolyzed elastin itu bagus sekali untuk kelembapan kulit, di mana untuk negara tropis seperti Indonesia sangat penting kita butuh banget pelembab kulit. Tapi pelembab kulit jangan yang oily. Karena apa? Dari pengalaman saya sendiri, kalau pelembab kulit kita terlalu oily, itu bukan melembabkan. Seperti pada tumbuhan. Pada saat tumbuhan kering, yang dibutuhkan adalah cairan yang bantu bantu tumbuhan itu untuk bisa mendapatkan kebutuhannya, tapi bukan oil. Nah, squalene, hydrolyzed collagen ini, ceramide, sodium hyaluronate, ini sangat baik dalam mengikat cairan di dalam kulit wajah. Jadi kulit wajah kita bisa lembab, maka pada saat kita menggunakan Sensei Suru, itu tidak akan jadi berminyak wajahnya. Pada saat pakai krem Sensei Suru juga akan terasa lebih lembab, tapi ada rasa dingin karena bukan oily. Dan juga mengikat cairan yang ada di kulit wajah karena ada hydrolyzed collagen ini, jadi mengikat cairan di kulit wajah sehingga lebih lembab, lebih bertahan kelembapannya. Jadi untuk glutathione juga menolong sekali untuk bantu mengontrol pigmen melanosit karena glutathione ini biasa di dalam skin itu sangat penting untuk membantu memutihkan kulit dan meregenerate kulit juga. Oke, next slide.
How it works, marine placenta dan salmon DNA pioner ingredient dalam regenerasi kulit, menumbuhkan sel-sel kulit baru dengan baik. Faktor utama flek karena pertumbuhan kulit kurang maksimal sehingga terjadi penebalan sel kulit mati. Jadi faktor utama biasanya adalah misalnya dengan stres, dengan kurang tidur, kurang konsumsi minum air putih, itu biasa di kita negara tropis kita kurang sekali minum air putih, kadang kelupaan karena terlalu banyak pekerjaan. Nah, itu membuat pertumbuhan kulit kita tidak maksimal, sehingga penebalan sel kulit mati itu juga salah satu faktor utama dalam flek. Oke, next slide. Hindari aktivitas di luar ruangan. Paparan sinar UV pada jam 10 pagi sampai 4 sore adalah salah satu penyebab munculnya flek hitam pada kulit Anda. Nah, salah satu solusinya, sekarang ini kan banyak sekali virus, jadi kita tetap harus berjemur. Dan sebetulnya ada UVB yang baik dari jam 10 sampai jam 4 sore, tapi saran saya jam 11 sampai jam 1 kita skip karena matahari panas sekali. Kita tetap menggunakan sensei suru, lalu kita tambahkan dengan UV yang cukup baik pada kulit wajah, sehingga tetap melindungi kulit wajah kita, tapi kita tetap bisa berjemur matahari dan tetap bisa sehat tanpa masalah flek. Oke, next slide. SPF 30-50 jika Anda harus beraktivitas di luar ruangan pada pukul 10 hingga 4 sore, maka sebaiknya ini tadi saya jelaskan, menggunakan pelindung SPF juga seperti topi, lengan panjang, sunblock. Sunblock yang dimaksud di sini adalah produk yang memiliki rentan SPF 30 hingga 50 untuk melindungi kulit di sinar matahari pada saat jam tersebut. Ini yang tadi saya sarankan supaya kita tetap bisa keluar kena matahari, tetap bisa berjemur, tapi kulit kita juga tetap bisa terlihat baik. Oke, next slide. Ini kita bisa lihat bagaimana kondisi kulit yang normal dengan kondisi kulit yang terjadi penumpukan melanin di gambar sebelah kiri. Nah, hormon melanin, penjelasannya adalah paparan sinar matahari akan membuat produksi hormon melanin kulit meningkat. Melanin inilah yang nantinya menjadi penyebab flek hitam di wajah dan memunculkan bintik-bintik hitam. Bintik hitam ini akan semakin jelas jika terjadi penumpukan hormon melanin. Jadi, kembali lagi, hormon melanin atau melanosit itulah yang menyebabkan flek hitam ada di wajah. Tapi kita bisa bantu mengatasinya dengan tadi sensei suru, dibantu juga dengan UV pada saat kita terpapar matahari, dan ada laser yang sekarang ada juga krem-krem lain yang bisa membantu untuk flek, tapi sensei suru sendiri itu basic krem yang kita harus gunakan untuk seluruh wajah kita sebagai basic untuk pelembab dan nutrisi yang baik untuk kulit. Oke, next slide. Jaga produksi melanin tetap stabil, Anda dapat mengatasi pigmentasi kulit dengan produk-produk yang tepat, misalnya dengan menggunakan skincare yang mengandung hydrolyzed collagen, ceramide, ini semua kandungan yang ada di sensei suru. Jadi sangat baik banget dan bisa menjaga produksi melanin tetap stabil. Karena kandungan tersebut mampu meningkatkan regenerasi sel kulit sehingga Anda dapat menjaga agar produksi melanin dalam kulit tetap stabil dan menekan produksi melanin yang berlebih pada spot tertentu di area kulit. Jadi kita beruntung sekali kita punya sensei suru di sini sehingga kita bisa memiliki kandungan ingredient yang sangat lengkap dalam satu krem. Oke, next slide. Glutathione. Glutathione ini termasuk kandungan yang selalu ada biasanya untuk membantu memutihkan kulit dan membantu mengontrol pigmen melanosit tadi. Glutathione adalah antioksidan potensial dan bentuknya yang tereduksi GSH, memiliki efek pemutihan kulit yang baik pada manusia melalui aktivitas penghambatan tirosinase. Ini dari hasil dari glutathione, kita bisa menghambat tirosinase ini sehingga bisa membantu untuk mengontrol pigmen melanosit juga. Banyak dokter menganggapnya sebagai obat ajaib untuk pencerahan kulit, pengobatan hiperpigmentasi, terutama dengan warna kulit yang lebih gelap. Oke, next slide.
Untuk diagram ini kita sering lihat di slide-slide Sensei Suru, di mana pelihara regenerasi sel kulit secara alamiah. Sel kulit akan beregenerasi antara 14 sampai 28 hari, tetapi berbagai faktor, misalnya pertambahan usia dapat mengganggu proses alami ini. Kandungan marin plasenta di dalam Sensei Suru membantu meregenerasi sel kulit secara optimal. Dari hasil yang kemarin saya sempat sharing di pertama kali Sensei Suru keluar, itu pertama adalah 14 sampai 28 hari itu regenerasi secara alami. Tapi dengan kandungan Sensei Suru yang cukup baik pada saat meregenerasi kulit itu pasien saya yang seharusnya biasa 2 minggu baru flek-fleknya bekasnya membaik, itu dengan Sensei Suru itu 1 minggu sampai 10 hari hasilnya sudah membaik. Jadi dari situ kita bisa mempelajari Sensei Suru memiliki nutrisi yang cukup baik untuk kulit, sehingga meregenerasi sel kulit kita lebih cepat. Itu yang saya lihat dari hasil pasien yang sudah menggunakan Sensei Suru. Oke, next slide. Proses regenerasi sel kulit yang tidak berjalan lancar juga menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit mati, sehingga menyebabkan tampilan kulit kusam dan kasar. Kandungan AHA, yakni citric acid, di dalam Sensei Suru salah satu bahan eksfoliator yang membantu mengangkat sel kulit mati dengan cara mempercepat pertumbuhan kulit, sehingga kulit yang biodegradable atau kulit mati akan tereksfoliat secara alami, tidak akan ada iritasi dan aman digunakan di eye bag sehingga tampilan lebih baik. Jadi ini salah satu slide yang saya share juga, karena AHA sendiri kalau yang di dalam Sensei Suru itu tidak seperti produk lain di mana ada yang membuat kulit menjadi merah, tipis, terus juga jadi sangat mudah sekali iritasi. Kalau Sensei Suru sendiri aman digunakan di eye bag. Jadi karena Sensei Suru itu lebih ke meregenerasi sel kulit baru, sehingga sel kulit lama yang sudah tidak layak dipakai atau kulit mati atau biodegradable itu bisa terangkat secara alami, lebih cepat proses pertumbuhannya. Jadi bukan exfoliate yang seperti yang lainnya membuat kulit menjadi iritasi, sehingga aman sekali di eye bag dan tidak mudah alergi kulit kita. Karena ada kandungan di Sensei Suru juga yang mencegah alergi. Oke, next slide. Antioksidan is a must. Antioksidan berfungsi mencegah dan memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Glutathione yang terkandung dalam Sensei Suru merupakan induk dari segala antioksidan, memperbaiki kerusakan sel dari efek buruk sinar matahari, salah satunya noda hitam akibat radiasi sinar UVB. Glutathione memperbaiki kerusakan ini dengan menghambat proses melanogenik, proses pembentukan melanin. Melanogenik sendiri ini adalah pada saat kita terpapar matahari, itu melanosit kita akan mengalami proses melanogenik, di mana menjadi membentuk flek-flek hitam, tadi freckles, terus banyak flek-flek tadi yang kita sebutkan, itu solar lentigen, itu juga semua karena matahari. Lalu Angelica root sendiri terkandung di dalam Sensei Suru berfungsi sebagai direct antioksidan, memperbaiki kerusakan sel berupa keriput akibat sinar UVA. Jadi antioksidan yang di dalam dari terutama dalam Angelica root, antioksidannya itu sangat bagus untuk keadaan kita di negara yang tropis. Next slide. Wajib gunakan sunblock. Sunblock sendiri, jadi Sensei Suru itu sebagai basic dari semua krem. Itu yang saya bilang, terutama untuk kulit kering, untuk pria dan wanita sama, sangat baik Sensei Suru digunakan. Dan untuk acne, suka dibilang tidak menggunakan Sensei Suru, tapi after acne sudah sembuh, lalu ada bekas-bekas yang perlu dihilangkan, sebetulnya Sensei Suru sangat menolong. Jadi wajib menggunakan sunblock, ini seperti yang tadi kita udah jelaskan di slide sebelumnya. Jadi setelah menggunakan Sensei Suru, lalu kita replay menggunakan sunblock yang ada SPF kandungannya
tadi 30 sampai 50. Karena sinar UV sendiri ada fungsi baik, ada juga hal yang negatif ke kulit seperti menyebabkan kulit menjadi keriput dan kendor. Lalu kolagen dan elastisitas kulitnya juga akan terdampak juga dari sinar matahari. Maka kita harus tetap menggunakan sunblock atau sekarang ini sun protection. Oke, next slide. Hydrolyzed kolagen yang terdapat di dalam sensei suru. Nah, partikel terkecil 500 Dalton. 500 Dalton itu termasuk partikel kecil yang bisa menyerap dengan baik di kulit kita. Lalu hydrolyzed kolagen juga berfungsi sebagai direct antioksidan. Hydrolyzed elastin yang tergantung di dalam sensei suru juga memiliki partikel yang terkecil untuk penyerapan yang optimal dan bersifat sebagai skin booster. Yang pernah kita jelaskan, di mana skin booster biasanya harus selalu dengan cara inject, tapi skin booster yang kita dapat dari sensei suru karena partikelnya 500 Dalton ini itu sangat baik penyerapannya. Sehingga bagi teman-teman yang nggak suka diinjek, menggunakan sensei suru secara rutin dan daily itu sangat menolong untuk meremajakan kulit, mengencangkan kulit, karena kekenyalan kulit akan terbentuk pada saat penyerapan sensei suru ini lebih banyak dan dijadikan rutin daily, itu akan menambah kekenyalannya lebih baik lagi. Oke, next slide. Bekas acne, ini salah satu pasien saya yang saya sharing slide-nya. Kalau kita lihat di sini bekas acne itu butuh sekali regenerasi atau perbaikan bekas scar. Warna kulitnya di sini kita lihat merah dan juga ada scar yang dalam. Jadi ini acne-nya cukup berat atau acne rosacea, di mana ada nanah di mana-mana. Di nanah sendiri ada bakterinya, P. acne yang bisa menggerogoti jaringan kulit kita. Terjadilah scar yang cukup dalam, box scar, ice cube di sini, lalu merah juga kulitnya iritasi. Di sini kita lihat kulitnya sudah membaik, bekas merahnya hilang, beregenerasi sel kulitnya, bekas scarnya pun membaik. Karena yang tadi kita tahu dari regenerasi sel kulit dari sensei suru tadi menutrisi kulit. Kalau di sini kita lihat kulitnya oily. Kenapa bisa pakai sensei suru? Karena acne-nya sudah tidak aktif. Dengan perawatan di klinik acne sudah tidak aktif, lalu kita bantu untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya. Jadi bekasnya hilang dan kulit tidak merah, sehingga bukan hanya saat ini pasien jerawatnya bisa berkurang, tapi ke depannya pun dengan perbaikan kulit yang maksimal tidak mudah lagi pasien berjerawat. Oke, next slide. Oke, ini klinik kami, Mellingly Health and Skin Center, ini juga tempatnya. Dan thank you untuk Sensei Suru, untuk hari ini saya bisa membawakan Zoom-nya. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, saya happy banget kalau bisa jawab kebutuhan teman-teman. Terima kasih, Pak Angga. Sama-sama, dokter. Kita yang terima kasih juga udah di-sharing ilmu sama dokter Beatrix. Oke, kalau gitu mulai. Nah, ini boleh teman-teman. Boleh kalau mau tanya, kita buka sesi tanya-jawab. Nanti kalau yang pertanyaannya bagus, dapat hadiah, tapi dari Paniko. Bercanda ya teman-teman, jangan ngomong ke Paniko, ntar saya yang diomelin loh. Oke. Dok, sebelum mulai pertanyaan, saya mau ada yang tanya dulu general ya dok ya. Ini mungkin sering banget, jadi kan kita udah lumayan sering bawain Zoom sama dokter lain ya dok ya, tapi tentang sensei suru. Nah, banyak pertanyaan nih gini dok. Kalau misalkan saya nih, contoh, ini buat cowok atau cewek, sebenarnya nggak masalah ya dok ya, sensei suru. Sensei suru bisa dipakai untuk perempuan, juga untuk pria. Oke. Semua bisa pakai. Oke. Contoh kayak saya mukanya, saya nggak tahu nih muka saya ini sensitif atau enggak, tapi let's say muka saya ini lagi jerawatan. Jerawatannya nih yang ngeri gitu loh dok, yang sampai merah-merah mungkin ya atau apa gitu.
Nah, kalau saya mau pakai Sensei Suru, itu ada tahapannya nggak sih, Dok? Atau misalkan, ya udah saya pakai aja, langsung oles aja gitu loh, kayak orang-orang lainnya. Mungkin ada tahapan nggak aslinya sebenarnya? Apa mungkin harus nunggu jerawatnya kering dulu atau apa gitu loh, Dok? Oke, jadi pertanyaannya untuk muka berjerawat ya Pak Angga. Betul, betul. Oke, kalau untuk muka berjerawat, basically yang tadi saya jelasin dari slide saya, itu Mm-mm. kita harus bantu pasien untuk acne-nya itu tidak aktif. Oke. Acne-nya tidak aktif dengan cara laser treatment, dengan cara perawatan-perawatan produk-produk untuk mengatasi acne, menekan sebum, kelenjar minyak, menekan juga peradangan dari jerawat. Hmm. Setelah itu, pada saat pemulihan bekas, banyak sekali bekasnya yang merah-merah, lalu tadi berlubang, scar yang tadi pasien saya sebelumnya itu sampai acne-nya cukup berat sehingga pasien itu harus mengganti maskernya 3 sampai 4 kali masker mulut karena darah dan nanahnya keluar terus dan Hmm. lengket ke maskernya itu sangat Oke. mengganggu. Oke. Makanya kita harus bantu radangnya turun dulu. Setelah itu pada saat radang turun, kelenjar minyak bisa lebih stabil, bekas jerawat butuh banget Sensei Suru sebagai basic krem. Mhm. Lalu kita tetap menggunakan krem-krem acne. Jadi nutrisi kulit ada untuk pertumbuhan bekas-bekasnya, tapi kita tekan juga acne-nya supaya tidak keluar lagi. Jadi Oke. Sensei Suru ini sangat safety sebetulnya untuk pria wanita, untuk pasien yang acne juga, tapi ada kombinasinya. Jadi kalau teman-teman lihat di IG-nya klinik kami mengcombine Sensei Suru dengan produk yang acne, untuk yang flek, dengan sunblock. Jadi kita kombinasi. Karena itu kita sudah teliti ke pasien kita dan hasilnya sangat bagus. Oke. Oke, itu mungkin menjawab ya teman-teman. Itu jadi tadi dari jawabannya Dr. Beatrix itu udah bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di chat nih saya lihat. Ada yang tanya mungkin Sensei Suru boleh atau enggak dipakai sama produk lain apa gitu ya, itu barusan udah dijawab. Oke, dan untuk safety juga udah dijawab sama Dr. Beatrix, ini safe untuk cowok, untuk cewek. Jadi jangan takut kayak kemarin ada yang bilang, Dok, kalau misalkan kayak saya cowok, ntar kalau saya pakai Sensei Suru saya jadi cantik nggak apa gitu. Ya enggak sih, itu sama aja. Cuman kulitnya akan lebih bagus. Kulitnya akan lebih bagus dan lebih sehat lah gitu ya. Ya, jadi pasien saya sekarang ini di klinik itu 60 perempuan, 40 pria. Tapi jangan pikir 40 pria ini berarti kok suka yang jadi apa pengen perawatan aneh. Saya pikir untuk sekarang itu bukan satu hal yang kayak aneh atau unik lagi karena gini, pria-pria juga kan butuh ketemu rekan bisnis, apalagi ketemu tim-timnya AFC, masa mukanya kusam, terus apa banyak flek, kan nggak menarik juga ya. Pas ngobrol kayaknya males gitu liatnya. Jadi tapi kalau tampilannya bagus, ya enak dilihat. Paling nggak kalau ketemu nggak lemes jadinya. Iya, Ya, saya betul, banyak betul. sekali pasien cowok yang ngerawat dan mereka happy penggunaan Sensei Suru. Bahkan mereka itu banyak yang influencer, ya influencer-influencer, baik kayak barang-barang yang branded. Nah itu mereka semua menggunakan Sensei Suru dan happy, kulitnya jadi lebih bersih, lebih nyaman, ketemu orang lebih comfort, dan itu sangat baik sih. Jadi untuk penampilan juga lebih baik. Iya. Itu ya buat teman-teman yang mungkin sering nanya kalau cowok gimana ya, itu barusan udah dijawab. Kayak saya sebenarnya kalau misalkan saya ini saya mau pakai sih, saya mau cobain sebenarnya, cuman belum ada kesempatannya aja. Kayaknya harus nih Pak Angga. Besok kita akan lihat before after Pak Angga nih. Boleh nanti kita coba. Nanti saya minta dulu sama Pak Ernest. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Dok. Ini pertanyaan-pertanyaan yang general aja ya, Dok ya. Dok, Oke. kalau untuk Subarashi dan Utsukushi, biasanya kita direkomendasi untuk konsumsi 6 bulan. Nah, kalau Sensei Suru, mungkin dokter bisa bantu jawab, ada rekomendasi atau personalized gitu nggak, Dok? Maksudnya berapa lama kita harus pakai? Contoh, untuk kulit
kita kategorisasi aja ya, maksudnya. Untuk kulit berminyak misalkan kira-kira butuh berapa lama sampai membaik gitu loh, sampai pulih atau apa. Kan saya juga nggak ngerti ini kondisi-kondisi kulit seperti apa, karena kan kondisi kulit itu banyak ya dok. Jadi maksudnya ada rekomendasi atau mungkin kayak pemakaian berapa lama sih gitu loh, biar bisa pulih atau biar bisa sesuai hasilnya dengan yang kita harapkan gitu loh dok. Oke, saya sharing ya. Jadi kulit itu banyak banget masalahnya, beragam. Jadi misalnya gini, untuk kulit flek tadi aja yang baru sebagian kita jelasin, itu baru sebagian, ada 4 jenis flek. Nah, flek-fleknya sendiri tadi ada yang karena hormonal, bisa jadi karena penggunaan seperti pil KB, itu juga bisa flek. Ada juga yang genetik fleknya, ada juga karena faktor matahari. Nah, itu beragam sekali. Tapi ini untuk yang flek. Kalau yang untuk acne, kembali tadi yang saya sudah jelaskan, acne-nya harus dibikin non-aktif dulu. Dikontrol dulu sebamnya, minyaknya, dikontrol dulu peradangan acne-nya. Baru untuk penghilangan bekasnya, sensei suru sangat menolong. Nah, untuk berapa lama sebetulnya tergantung dari case-nya masing-masing. Tapi general itu penggunaan sensei suru untuk flek itu kurang lebih dalam 3 bulanan itu kita akan lihat kulit lebih moist, lebih nyaman digunakan gitu. Itu dari sebelumnya kan Pak Niko ada kasih saya tester yang saya berikan ke pasien-pasien dan itu udah terlihat. Itu 3 bulanan untuk kelihatan hasil yang betul-betul bagus sudah kelihatan. Tapi kalau cepatnya yang tadi saya bilang, untuk pasien yang waktu kemarin saya kasih contoh slide-nya, yang pertama kali saya bawa sensei suruh itu, pasien setelah fraksional, karena bekas jerawatnya dalam-dalam banget, laser fraksional untuk menghilangkan bekas, itu biasanya butuh 2-3 minggu, baru merahnya hilang. Terus baru bekasnya juga better. Tapi dengan sensei suruh yang saya kasih, seharusnya kulitnya berminyak banget. Kulitnya berminyak banget, bekas-bekasnya dalam-dalam banget, tapi dengan sensei suruh kita kasih ke pasien after tindakan fraksional dengan dokter, itu kita bisa lihat dalam 10 hari itu kulitnya langsung merahnya menghilang, merahnya after fraksional itu ada efek luka burn, kayak terbakar, burning. Nah, itu efek merahnya hilang, perihnya lebih cepat hilang, jadi masa penyembuhan lasernya itu lebih cepat, lalu bekas-bekasnya itu lebih cepat naik daripada kita hanya fraksional dan penggunaan krem penenang kulit yang biasa. Karena di sensei suruh ini banyak sekali kandungan seperti salmon DNA-nya itu meregenerasi sel kulit. Jadi mempercepat, yang tadi kan 14 sampai 28 hari pertumbuhan kulit. Dengan sensei suruh itu yang saya lihat dari hasil langsungnya itu lebih cepat. Karena proses regenerasi kulitnya itu mendapat pada saat dia mau tumbuh kulit barunya, mendapat asupan yang tepat, nutrisi yang tepat yang dibutuhkan oleh kulit, sehingga cepat sekali pertumbuhannya, terus bekasnya jadi lebih cepat hilang. Padahal kalau kita harus fraksional, misalnya harus dua kali baru kita dapat hasil itu. Dengan pada saat fraksional lalu pasien menggunakan sensei suruh, merahnya cepat hilang, intinya downtime-nya lebih cepat, lalu bekasnya itu lebih banyak tumbuhnya. Nah, itu yang saya bingung, saya pelajarin ternyata, oh ya betul, bagus, berarti penyerapan nanopeptide-nya itu juga bagus, 500 Dalton tadi, peptide-nya itu sangat kecil, sehingga bisa masuk menyerap ke kulit dengan cepat, terus juga pertumbuhan kulitnya lebih cepat, dan itu kelihatan langsung di hasil kulit pasien. Jadi, saya selalu mau trial dulu ke pasien dengan case-case berat, saya mau lihat hasilnya seperti apa, baru saya mau sharing ke teman-teman, karena sharing saya bukan berdasarkan ingredients, sharing saya harus berdasarkan realitanya seperti apa. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman, bukan berdasarkan ingredient, bukan berdasarkan mungkin klaim manfaat atau seperti apa, tapi kalau Dr. Beatrix ini dia sharingnya sesuai dengan realita dan ya emang yang udah terjadi, yang emang udah diuji ya dok ya, kalau kita bahasa ilmiahnya gitu. Ya betul, karena saya lebih suka apapun hasilnya itu yang kita udah lihat hasilnya baru kita berani sharing. Karena apapun itu kan kredibilitas dari kami itu penting. Jadi apa yang kita sharing itu betul-betul yang ada hasil.
Oke. Teman-teman harus dicontoh ya, teman-teman. Jadi itu sebenarnya out of topic maksudnya, tapi itu harus ditiru banget sih. Maksudnya kayak kalau dengar orang kayak iya nih saya sakit perut pakai sensei suruh sembuh ya itu kan dengar kata orang. Maksudnya jangan langsung main di sharing lagi apa karena kita di bisnis ini kita bisnis networking, kita bisnis jaringan. Semua informasi baik yang bagus atau baik yang buruk itu pasti akan cepat banget tersebarnya. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa tahan lah. Jadi kalau bisa tiru yang dari Dr. Beatrix barusan karena itu cara yang menurut saya tepat. Oke. Thank you, Pak Angga. Ya. Selanjutnya nah ini ada yang menarik lagi dok. Dok, kalau misalkan kita pakai sensei suruh ya, kita pakai sensei suruh, kita bilang harusnya kita pakai di 14 sampai 28 hari yang kayak tadi dokter Beatrix bilang. Tapi kita pakainya bolong-bolong dok. Nah, hari pertama 2, 3 pakai, 4, 5 bolong, 6 pakai lagi, 7 bolong, 8 kayak gitu bolong-bolong, nggak rutin gitu loh dok. Nah, apakah itu mungkin harusnya jadi lebih lamain lagi waktunya, maksudnya harusnya 14-28 bisa jadi mungkin bisa 60 hari mungkin, atau malah nggak berefek sama sekali. Mungkin dokter ada pengalaman dari pasien atau apa, atau mungkin kalau dokter rutin dipakainya mungkin karena apa juga gitu. Mungkin bisa di-sharing dok. Oke. Jadi yang pertama adalah pakainya bolong-bolong. Kalau pakainya bolong-bolong berarti proses pemulihan pasti lebih lambat karena pakainya nggak teratur. Makanya saran saya, sensei suruh ini kita boleh jadikan basic daily, even in the morning dari pagi sampai kalau saat kita pulang dari kerja, kita mandi, kita beres-beres pakai sabun, pakai toner, pakein lagi basic sensei suruh, baru misalnya kita pakai krim khusus untuk flek melasmanya ditambah pakai krem yang untuk komedonya ditambah lagi supaya nggak komedo-komedonya terkontrol tapi dijadikan basic jadi nggak kelupaan pagi kita pakai sebagai basic krem malam juga kita pakai sebagai basic krem lalu kita tambah dengan yang lain untuk mencukupi lagi jadi supaya nggak kelupaan itu pertama jadi kalau kelupaan pasti jadi lebih butuh waktu penggunaannya. Dan sensei suruh itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu di stop. Jadi 3 bulan udah ada hasil terus saya stop. Kenapa di stop? Gitu loh. Karena kan itu menutrisi kulit dan nutrisi kulit memang kita mau bagus cuma setahun, 2 tahun enggak kan? Kita mau bagus selamanya kulit kita. Bahkan sebetulnya dengan kita menutrisi kulit kita dari awal, dari sejak dini, nanti bertambahnya usia kan pasti ada proses aging, proses penuaan, kerut, pergantian kulitnya jadi lambat. Dengan kita menutrisi dari awal, pastinya itu serat tisu kolagen kita yang di bawah jaringan kulit itu lebih ternutrisi dengan baik, jadinya lebih kenyal kulitnya, kerutannya juga nggak gampang terbentuk, nggak mudah penebalan kulit mati, kulitnya nggak kusam. Itu kan satu benefit buat kita. Itu daripada kita trial dengan produk-produk yang nggak jelas, yang kesannya menarik tapi penanggung jawabnya nggak jelas. Nah, itu yang penting. Jadi kita harus mengetahui apa yang kita gunakan karena kulit wajah itu kan penting ya untuk penampilan. Jadi saran saya terus aja continue digunakan lalu supaya nggak lupa pagi selesai mandi mau working kita pakai. Malam kita pakai juga sebagai basic gitu. Oke. Oke. Oke dok, selanjutnya dok, jadi ada yang tanya lagi, dok saya mau tanya, ada teman saya di wajahnya, kita nggak tahu bahasa ilmiahnya apa, tapi kalau bahasa kita itu kayak semacam kutil kecil gitu loh dok. Oke. Sempat dia dibakar kan biasanya kalau sama orang dulu, tapi tumbuh lagi. Apakah maksudnya dari serum sensei suruh ini bisa bantu yang seperti itu, atau hanya bisa bantu yang seperti flek atau mungkin menyamarkan noda hitam atau apa gitu dok? Thank you. Oke, untuk daging tumbuh ya, daging tumbuh itu kita jadi kalau bekasnya itu pada saat difeksional itu juga bisa dengan laser sistemnya atau dengan cauter
itu diangkat, daging tumbuh yang di wajah atau di leher. Nah, pada saat dia merah butuh downtime, itu kita gunakan sensei suru sangat menolong. Pertama, untuk menghilangkan merah. Kedua, bekasnya tidak jadi coklat. Jadi pertumbuhan kulit barunya lebih cepat, lebih baik, sehingga tidak menjadi bekas coklat. Nah, yang ketiga adalah mencegah terjadinya banyaknya lagi daging-daging tumbuh baru. Karena daging tumbuh baru itu bisa ada juga salah satu faktornya karena penebalan sel kulit mati, genetik problem juga bisa. Tapi penebalan sel kulit mati itu paling umum karena pertambahan usia yang menyebabkan adanya daging tumbuh tadi. Jadi selain membantu recovery, lalu juga mencegah supaya jangan banyak tumbuh daging tumbuh baru. Gitu. Oke, thank you dok. Iya, sama-sama. Oke, nextnya kita. Nah, ini mungkin ada yang sharing semacam pengalaman ya dok. Dia udah pakai sensei suru. Mungkin dokter bisa bantu sharing juga. Dok, selamat malam. Pada awal pemakaian sensei suru, kulit wajah saya, terutama di bagian pipi ini terasa perih. Apakah ada hubungan sensei suru yang menyebabkan perih di kulit saya, atau emang mungkin kulitnya yang sensitif atau gimana dok? Ada nggak kasus begitu dari pasien dokter sendiri? Thank you. Kalau case ini saya akan lebih baik bisa dibantu mungkin ada konsultasi yang secara langsung karena kita harus lihat basic kulitnya. Kalau dari pasien saya sendiri itu yang merah aja tadi yang saya bilang setelah fraksional aja justru yang perih dan ada rasa panas setelah efek dari laser fraksional itu yang perih, luka, iritasi, merah dipakein sensei suru malah nyaman. Nah, kalau sampai kulitnya ada rasa perih, saya harus tahu basic kulitnya itu apakah sudah ada iritasi berat sebelumnya, gitu loh. Jadi kenapa bisa perih? Nah, bisa juga kalau memang iritasi berat dan ada rasa perih dan tidak berlanjut ya, itu berarti kulitnya lagi iritasi berat sehingga pada saat pakai sensei suru kan dia ada efek healing untuk menyembuhkan dan meregenerasi sel kulit, jadi ada rasa perih-perih sedikit. Yang penting tidak ada bengkak, kemerahan, dan perihnya itu tidak berlanjut, cuma di awal aja mungkin kulitnya sangat lagi teriritasi berat kalau yang saya lihat sih. Tapi selama ini di pasien saya sih nggak ada yang seperti itu. Oke. Ya. Oke. Tadi ini ada yang tanya lagi. Mungkin ini masuk ke pertanyaan tadi. Tadi kan Dokter Beatrice ada jelasin bisa untuk jadi krim sebelum kerja di pagi dan sebagai krim malam ya dok ya. Betul. Nah, mungkin gini dok, kalau misalkan skincare wanita itu pasti akan lebih banyak dibandingin skincare cowok ya dok ya. Itu udah pasti. Nah mungkin ini beberapa banyak yang nanya, dok urutannya gimana sih dok? Kalau misalkan let's say kita bilang saya wanita dan saya baru bangun tidur contohnya dan saya harus berangkat kerja. Mungkin dokter bisa sharing nggak sih kayak pakai sensei suruhnya ini pas kapan nih? Atau mungkin saya pakai apa dulu? Saya mungkin pakai bedak dulu atau bedaknya nanti atau pakai apa gitu loh dok? Oke. Jadi urutannya sebetulnya globalnya adalah pertama kita menggunakan pagi-pagi kita menggunakan sabun wajah pada saat mandi pagi, lalu kita gunakan toner untuk sterilisasi air juga untuk bantu menyejukkan kulit, mengecilkan pori-pori dari toner juga membantu. Lalu kita gunakan misalnya ada eye cream, kita gunakan eye cream, lalu kita gunakan juga sensei suru langsung sebagai basic. Baru yang tadi saya tambahkan, kalau di sini saya lihat teman-teman juga ada yang nanya kenapa, bagaimana dengan flek dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman tadi ikutin dari pertama, itu pertama adalah gunakan krem sensei suru sebagai basic. Lalu kita boleh tambahkan, karena flek tadi beragam, kan kadang kebutuhannya berbeda, kita tambahkan lagi dengan krem-krem flek sesuai dengan kebutuhan dari flek kita. Jadi basic sensei suru, lalu kita tambahkan krem untuk flek. Dan juga tambahkan lagi SPF. Nah, lalu juga kalau yang bekas acne, misalnya kan berarti kulitnya gampang tumbuh komedo, jerawat kecil-kecil, pustul, seperti biang keringat. Nah, itu kita gunakan sensei suru untuk yang sudah tidak aktif ya. Ini hanya komedo dan jerawat kecil, seperti komedo dan jerawat kecil-kecil sekali lah. Nah, itu kita gunakan sensei suru, terus kita tambahin lagi dengan krem-krem acne
baru misalnya dengan UV. Baru kita tambahkan bedak bagi yang mau tambah bedak. Jadi Sensei Suru ini basic krem. Saya rasa kalau para wanita yang udah sering penggunaan produk pasti tahu deh, ini sebagai basic, baru penggunaan yang lain sesuai kebutuhan kulitnya. Gitu. Terus di sini saya lihat nih Pak, ada yang nanya, ada yang pakai Sensei Suru baru keluar flek, terus malah keluar jerawat. Saya rasa harus dicari tahu dulu lebih detail. Ada nggak penggunaan seperti alat kontrasepsi seperti pil KB atau suntik? Jangan-jangan bukan dari Sensei Suru, tapi ada faktor hormonal tadi. Nah, dari suntik KB atau pil KB. Kalau untuk Sensei Suru sendiri ini aman dan tidak oily karena saya juga pakai. Oke, next slide. Next slide jadinya Pak. Next pertanyaan. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, tuh Dokter Beatrix saja tahu. Pokoknya don't blame the product dulu lah intinya. Maksudnya tetap kita harus tahu dulu jenis kulit kita mungkin seperti apa ya dok ya. Banyak dari member-member juga yang mungkin kayak saya. Contohnya saya nggak tahu jenis kulit saya ini kayak gimana. Saya pakai Sensei Suru, tiba-tiba saya jerawatan. Ya, sebenarnya mungkin bukan karena Sensei Surunya juga ya, mungkin emang nggak cocok aja. Mungkin kalau emang nggak dipakai juga nggak jerawatan atau apa kan semua kulit orang beda-beda juga ya teman-teman. Maksudnya nggak semuanya sama. Ada yang cocok, ada yang enggak. Sama lah kayak produk kita yang kayak Subarasi, Utsu, beberapa juga ada yang cocok, beberapa ada yang nggak cocok. Nah, kan kayak begitu. Sama semuanya. Oke. Emang kalau tingkat stres ngaruh juga ya dok? Mempengaruhi kulit juga ya dok? Tingkat stres ya, tingkat stres pasti mempengaruhi kulit karena dia ada hormon kortisol, hormon stres yang membuat pertama darah kita akan menggumpal, terjadi pengentalan darah, metabolisme kita terganggu, pasti kulit kita juga terganggu. Jadi akhirnya apa? Jadi terjadi penebalan sel kulit mati, regenerasi kulit tidak terjadi dengan baik, yang seharusnya 28 hari sekali ada pergantian kulit menjadi lebih dari 28 hari, sehingga kulitnya menjadi, suka kita bilang, warnanya beda, kening lebih gelap, pipi lebih terang, itu sering terjadi. Salah satunya karena tingkat stres, tidurnya juga tidak teratur, minumnya kurang, nah itu juga pengaruh. Dan yang paling penting kalau untuk para pria, merokok juga mempengaruhi ya dok ya? Pasti, karena rokok itu dia ada zat-zat yang nggak baik juga untuk kulit. Biasa kekenyalan kulit orang yang merokok dan tidak, itu juga berbeda. Oke. Saya langsung cubit pipi sendiri, saya kenyal banget. Oke. Saya coba saya suruh dok kalau basic skincare boleh ditambah dengan. Nah ini ada yang tanya, ini saya kurang mengerti sih dok. Mau tanya kalau basic skincare berarti boleh ditambah dengan yang lain ya? Maksudnya tadi kan katanya Sensei Susu dijadiin basic, boleh ditambah dengan yang lain ya dok ya? Tapi mungkin harus ada tunggu jeda waktu berapa lama mungkin dok? Oke, jadi sebetulnya Sensei Suru yang tadi saya bilang itu sebagai basic. Jadi setelah pakai basic, tunggu menyerap, langsung kita bisa gunakan krem lain. Selama krem itu bukan jenis yang menipiskan kulit, membuat kulit terkelupas, karena fungsi Sensei Suru sendiri itu menumbuhkan sel kulit baru. Nah, krim yang lain misalnya kita gunakan adalah untuk mengelupaskan kulit yang sebetulnya beda-beda ya, tapi sebetulnya tidak bisa digunakan terus-menerus kalau yang untuk mengelupaskan kulit. Kalau Sensei Suru sendiri ini kan sebagai daily, night cream juga bisa. Nah, jadi digunakan itu dengan krem-krem yang tadi, untuk acne, untuk flek bisa, tapi bukan yang jenisnya ada retinol yang tinggi yang bisa mengelupaskan kulit. Oke. Berarti ini menjawab pertanyaan ya. Misalkan malam hari pakai Sensei ditambah retinol. Nah, barusan udah dijawab. Oke. Next-nya ada yang tanya kalau yang luka bakar. Nah, ini untuk luka bakar mungkin sama kayak yang tadi dijelaskan itu tentang jerawat ya dok ya. Kalau breakout itu harus tetap dibikin kering dulu baru dipakai ya dok ya. Kalau untuk acne, ya jerawatnya harus diatasi dulu, baru menggunakan Sensei Suru untuk ke bekas. Kalau luka bakar? Kalau luka bakar itu cepat-cepat pakai Sensei Surunya karena tadi
pasien saya yang fraksional itu kan memang dengan cara membuat kulit luka lagi, ada efek luka bakar, baru kita bisa meregenerate kulit, jadi scarnya itu membaik. Jadi pada saat luka pulang, saya langsung suruh pakai sensei suru. Dan ternyata hasilnya tadi itu membaik, merahnya cepat hilang, terus rasa perihnya juga cepat hilang. Makanya tadi saya bingung kok ada yang perih, pasti ada masalah sebelumnya. Nah, kalau ini yang udah merah dan lagi perih-perihnya aja dipakein, malahan perihnya hilang gitu. Dan juga pertumbuhan kulit barunya lebih cepat, bekas-bekasnya juga lebih cepat regenerasi, hasilnya lebih baik. Oke. Ini ada yang sharing. Oke, membaik setelah hari ke-18. Mantap. Oke, Dok, kalau itu pakai sensei suruh dari 15 menit untuk kali satu minggu. Banyak nih yang kasih testimoni ya. Thank you teman-teman udah nyobain sensei suruh juga. Ini katanya ada yang pakai baru 1 minggu udah terasa kencang, Dok. Wih, bagus dong. Tapi memang iya, kalau untuk kulit luka aja 10 hari. Udah kelihatan kok perubahan. Kalau untuk pemakaian normal, Dok, tadi kan kita bahas nih, kayak misalkan untuk flek hitam, untuk mungkin bekas jerawat, untuk bekas luka, dan untuk mungkin bawah mata hitam atau apa. Nah, kalau misalkan kulitnya fine-fine aja, cuman hanya untuk menjaga biar nggak cepet tua, kita bilangnya ya. Nah, itu biasanya di berapa lama sih, Dok? Bukan berapa lama, sorry. Biasanya pemakaiannya apakah harus tetap rutin atau mungkin ada jeda waktu 2 hari sekali karena dia nggak ada keluhan apa-apa juga dari kulitnya gitu loh, Dok. Hanya untuk menjaga lah kita bilang. Oke. Kalau sebetulnya daily cream itu ya dipakai daily. Mungkin bisa dipakai kalau memang kulitnya baik-baik aja dipakai di malam aja pada saat regenerasi sel kulit terjadi. Nah, kita pakai sensei suru. Tapi sebetulnya yang tadi saya jelaskan, sebetulnya itu kulit yang bagus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita bisa dapatkan. Jadi juga pakai krem berapa hari terus langsung bagus, selamanya bagus dan nggak akan berubah juga nggak mungkin. Jadi sebetulnya krem itu sesuatu yang harus kita maintain. Kulit itu butuh dinutrisi karena tadi ada efek stres, efek penuaan, efek hormonal, efek terpapar matahari. Nah, itu kita perlu penggunaan sensei suru ini sebagai nutrisi kulit untuk membantu. Jangan sampai pertumbuhan kulitnya jadi lambat, pertumbuhan kulitnya jadi nggak baik, jadi banyak penebalan sel kulit mati, sehingga mulai ada pigmen hitam yang menumpuk di area-area kulit. Jadi even kita nggak ada masalah di kulit, sebetulnya nutrisi kulit itu penting. Jadi digunakan aja, misalnya nggak mau pagi dan malam, paling nggak tetap kita gunakan, karena kita merasa kulitnya fine. Tapi bukan berarti kita skip, jadi 2 hari sekali. Gunakan aja di malam untuk night cream sebagai nutrisi. Jadi kulitnya akan terasa kok lebih moist, lebih lembab, lebih cerah juga. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman. Itu jawaban dari Dr. Beatrix. Terus kita lanjut juga mau tanya satu. Dok, apakah sensei suru ini bisa dipakai untuk di leher juga? Karena biasanya, umumnya itu kan penuaan juga kadang-kadang kelihatan dari leher ya dok. Lehernya mungkin kayak keriput atau ya udah mulai bekerut dari leher. Apa mungkin bisa membantu juga dok dipakai di situ? Jadi sensei suru di mata aja nggak masalah, apalagi di leher. Boleh, kalau penggunaan krem itu memang bagusnya nggak cuma sampai di wajah, boleh sampai ke leher, supaya bisa merata warna kulitnya, kelembapannya juga lebih merata, hasilnya juga akan lebih baik. Ya. Oke. Oke, dok. Nah, kalau untuk usia, dok, usia sebenarnya dipakai di usia berapapun bisa sesuai kebutuhan ya, dok ya? Usia, ya sesuai kebutuhan. Jadi gini, misalnya anak usia, jadi sensei suru ini aman ya, bukan sesuatu yang mengelupaskan kulit. Jadi untuk anak-anak sebetulnya boleh nggak dipakai kalau butuh, boleh. Kalau anak-anaknya misalnya lagi main ke pantai, terpapar matahari, perih banget mukanya, gitu kan, ada luka sunburning-nya.
Nah, itu dipakai sensei suruh lebih bagus. Karena apa? Kulit si anak akan lebih cepat regenerasi, perihnya lebih cepat hilang, terus juga sangat tertolong supaya jangan ada berbekas yang jadi beda warna kulitnya. Ya. Karena terjadi pigmentasi yang nggak rata akibat terpapar matahari yang terik, lalu terjadi luka bakar karena matahari. Jadi anak-anak pun aman menggunakan sensei surus. Kembali ke fungsinya adalah membantu menenangkan kulit yang terpapar matahari tadi, terus juga iritasinya tertolong, penyembuhannya lebih cepat, jadi aman. Oke. Jadi itu saya jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang tanya, ada ketentuan umur nggak? Nah, itu barusan dibantu jawab sama Dr. Beatrix. Oke, kita lanjut ke, mungkin saya cari pertanyaan ini pertanyaannya banyak yang pengulangan, jadi teman-teman kalau yang mungkin saya nggak tahu baru masuk atau mungkin baru ngeliat Zoom ini, cuman pertanyaannya mungkin kalau yang saya nggak bacain itu mungkin udah dijawab sebelumnya ya. Oke, agak kencang deh garis. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau misalkan untuk kerutan di dahi, apakah bisa dibantu dengan sensei suru? Karena kalau kerutan di dahi, misalkan sudah dipakai, setiap kali saya tertawa atau saya kalau setiap kali saya tertawa dan menggerakkan wajah pasti akan kerut juga katanya. Maksudnya ya kayak mungkin di dahi gitu loh, Dok, kerutan di dahi. Maksud dia mungkin seperti ini, Dok. Jadi karena saya ada kerutan di dahi, setiap kali saya tertawa atau misalkan setiap kali saya gerakin muka kan itu dahi kan juga tetap kerut. Apakah masih tetap bisa terbantu, Dok, sama sensei suruh? Nah. Jadi sensei suruh ini kan kembali untuk regenerasi kulit. Kalau untuk kerutan sendiri, kerutan itu kita ada disebut otot forehead di kening. Nah, itu bisa jadi karena kita terbiasa mengkerutkan kening, faktor usia juga pengaruh, dan apalagi kerutannya itu udah seperti otot yang sudah terbentuk ya, karena terbiasa seperti itu. Jadi dia sudah kerut, kalau ketawa, kalau melihat ke atas juga jadi kerut, itu perlu dibantu juga dengan tindakan seperti botox, baru bisa membantu kerutannya itu menghilang. Nah, sensei suruh sendiri tujuannya adalah kulitnya supaya lebih lembab, lebih kenyal, untuk next-nya, jadi kulit kita kerutan-kerutan halusnya nggak gampang terbentuk. Tapi kalau otot yang sudah statik, dia udah jadi kerut di forehead, itu harus ada tindakan lain yang menolong. Jadi sensei suruh sendiri ini bukan untuk menghilangkan kerut yang ada di otot, bukan. Ya, kalau di kening kerut terus itu berarti harus perlu botox. Oke. Nah, ini rata-rata udah kita jawab semua pertanyaannya. Nah, tapi ini ada yang belum terjawab. Nah, ada yang tanya untuk rambut, Dok. Bisa nggak sih, Dok, membantu untuk rambut itu? Kalau misalkan bisa, caranya gimana? Apakah sama dengan di wajah, ataukah langsung dipakein di rambut? Oke. Nah, untuk rambut sendiri, saya belum trial, Pak Angga. Jadi, kalau untuk rambut sendiri, saya juga masih tanya Pak Niko, prosesnya seperti apa, supaya bisa lebih dijelaskan lagi dari Jepang, dan kita bisa trial untuk menjawab yang rambut ya. Jadi, kalau untuk rambut kan Pak Niko menjelaskannya tuh taruh di lengan dalam, lalu digesek-gesek, supaya dia bisa menyerap di darah dan membantu ke akar rambut. Saya sendiri belum banyak bisa bicara tentang rambut, karena saya seperti yang tadi saya bilang, kalau kulit saya udah trial. Saya trial ke kulit saya, juga saya trial ke pasien-pasien dengan case-case yang unik, yang cukup menantang case-nya, dan hasilnya bagus. Kalau untuk rambut sendiri saya belum trial. Jadi mungkin kita skip dan itu kita nanti akan teliti lagi bagaimana hasilnya. Jadi apa yang saya bicarakan bisa membantu teman-teman di sini. Mungkin ditunggu ya teman-teman. Jadi nanti pasti kita, saya sama Dr. Beatrix bakal Zoom lagi, jelasin tentang rambut nanti. Oke.
kalau boleh tahu. Nah, ini Dok, ada yang tanya Dok dari Elevate Aileen. Dok, kalau boleh tahu dokter sendiri pribadi pakai apa aja sih Dok pemakaian optimalnya biar kencang dan cantik seperti dokter? Minta bocoran Dok katanya. Oke, saya sendiri saya pakai Sensei Suru itu untuk basic yang tadi saya jelaskan ke teman-teman itu sebetulnya yang itu yang saya lakukan. Jadi saya pakai Sensei Suru di pagi sebagai basic krem, lalu saya pakai juga sunblock. Baru saya pakai bedak yang saya sukanya pakai bedak yang tabur, jadi supaya nggak berminyak kulitnya dan lebih alami ya, karena dia lebih translucent atau transparan apa adanya kulit kita. Terus juga saya malam saya pakai krim Sensei Suru lagi sebagai basic, baru saya pakai krim malam untuk bantu juga ke komedo supaya nggak mudah tumbuh komedo. Jadi saya kombinasi. Nah itu juga yang saya sharing tadi di IG klinik kita. Bagaimana tim dari klinik kita, dokter-dokter kita sharing bagaimana cara penggunaan Sensei Suru sebagai basic, baru menggunakan krem-krem lain sesuai kebutuhan kulit. Jadi saya sendiri juga pakai, makanya trial dari Sensei Suru itu bukan hanya ke pasien, kita sebagai tim dokter juga kita pakai. Jadi kita tahu rasanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi itu keseharian kita gunakan krem Sensei Suru dan ditambah dengan krem lain yang dibutuhkan oleh kulit. Oke, thank you Dok sharingnya. Thank you. Oke, ini mungkin saya masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya Dok ya, udah mulai berkurang soal pertanyaannya. Oke. Nah, ada yang tanya lagi, ini Sensei Suru boleh dikombin nggak sih dengan krim racikan dari dokter kulit? Racikannya itu fungsinya untuk apa? Kalau tadi fungsinya untuk acne atau fungsinya untuk membantu menekan pigmen melanosit dari flek-flek kita untuk menekan flek itu oke. Tapi yang tadi kalau krem itu untuk mengelupaskan kulit, saran saya enggak gitu. Jadi selesai penggunaan krem yang tadi bersifat mengelupaskan kulit, biasanya ada retinolnya dan lain-lain berapa persen. Nah, itu selesai baru gunakan Sensei Suru. Karena itu bukan kombinasi yang tepat. Sebab Sensei Suru sendiri untuk menumbuhkan jaringan kulit baru. Kalau yang dipakai itu tadi untuk mengelupaskan kulit, jadi kan bukan satu hal yang berjalan sama. Makanya harus dilihat fungsi dari krem raciknya ini untuk apa. Oke. Katanya untuk flek juga Dok tadi ini dilengkapi sama beliau. Katanya krim racikan untuk flek juga gitu loh. Kalau selama itu nggak mengelupaskan kulit boleh. Oke. Oke. Semoga menjawab ya. Eloen Widya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk dark spot. Umumnya tadi udah dijawab. Kalau yang untuk kira-kira pemakaian berapa lama? Kalau untuk fine lines sudah pasti ya Dok ya. Itu kayaknya salah satu manfaatnya Sensei Suru ya emang itu. Betul. Kalau untuk fine lines bisa menolong. Oke. Kalau untuk deep wrinkles yang tadi bilang perlu dibantu dengan botox. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Ini mewakili saya juga. Dok, untuk mata panda, harusnya pakai Sensei Suru aja atau perlu eye cream juga, Dok? Oke. Kalau khusus untuk mata panda aja. Oke, untuk mata panda. Kalau mata panda sebetulnya bagus di panda, jangan di orang. Kalau mata panda itu, jadi gini, kita pakai Sensei Suru kan ke seluruh wajah nih, sampai ke eye bag. Baru kita pakai eye cream yang tadi. Jadi boleh pakai Sensei Suru dulu, setelah keseluruhannya baru kita pakai eye cream. Dan itu oke kalau kecampur, nggak apa-apa. Oke. Siap. Itu juga sebenarnya penjawaban buat saya, Dok. Saya mata panda banget, saya kurang tidur kayaknya. Terlalu excited untuk promosi Sensei Suru. Sama dong kita, Ci Elizabeth Chandra. Iya. Oke. Dok, mau tanya lagi, Sensei Suru bisa untuk stretch mark nggak?
Jadi ada yang punya mungkin stretch mark di perut, ada yang mungkin ada di mana lagi sih, biasanya di paha ya? Di Atau paha, di lipatan-lipatan. bisa Nah, nggak kalau dibantu? stretch mark sendiri itu butuh treatment khusus. Tapi gunanya sensei suruh di stretch mark ini untuk apa nih? Jadi stretch mark sendiri seperti misalnya butuh laser, butuh perawatan-perawatan khusus karena untuk stretch mark itu dia lebih deep ya, jaringan kulitnya lebih dalam yang perlu kita treatment. Tapi sensei suruh juga berguna untuk pasien stretch mark karena stretch mark sendiri kadang-kadang biasanya suka ada beda warna antara area stretch mark dan area di sekitar kulit stretch mark. Nah, sensei suruh sendiri menjaga kelembapan kulitnya sehingga warna yang tadi ada perbedaan itu jadi lebih samar. Jadi lebih samar dan mencegah juga untuk stretch mark baru timbul karena sensei suruh tadi dengan seramidnya itu mengikat cairan dan kelembapan kulit untuk bertahan lebih lama. Jadi melembabkan kulit. Kenapa sih bisa terjadi stretch mark? Salah satu faktornya adalah karena kering kulitnya. Jadi Oke. sensei suruh sendiri bisa bantu melembabkan. Tapi untuk stretch mark yang sudah ada butuh perawatan lain selain dengan sensei suruh karena lebih dalam jaringan kulitnya. Oke. Thank you dok, itu jawabannya super jelas menurut saya. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Itu udah jawaban terjelas untuk stretch mark itu. Dari tadi soalnya banyak banget sih yang tanya, kayak saya baru ketangkep lagi satu, jadi saya baru tanya. Oke. Nah ini juga ada yang tanya, dok kalau untuk pemakaian sensei suruh mau tebal atau tipis itu sama aja atau lebih bagusan tipis dok? Karena kalau kata beberapa orang serum itu harusnya tipis-tipis. Oke. Nah. Jadi sebetulnya tipis atau tebal tergantung kebutuhan. Kalau untuk hanya daily ya gunakan biasa aja ke seluruh wajah hingga leher, baru tadi krim ekma atau krim flek. Nah setelah itu kalau untuk kulit yang kayak luka bakar yang betul-betul merah, lagi iritasi, ada rasa perih, itu boleh dipakai agak lebih tebal. Jadi sebetulnya lebih ke fungsinya. Kita sedang maunya apa, solusinya untuk apa. Nah, itu yang menentukan tipis atau tebalnya penggunaan sensei suruh. Untuk daily cukup normal aja biasa, tapi kalau pada saat ada luka bakar, gunakan lebih tebal. Oke. Oke, ada yang tanya. Dok, kalau ada yang tanya, kalau untuk eksim ada bisa ngaruh nggak sih dok kalau sensei suruh atau harus dari dalam kalau eksim itu? Eksim. Eksim itu kan biasa penyakit kulit ya, eksim dari jamur, eksim. Nah, itu butuh krem untuk eksim sih kalau eksim. Setelah eksimnya sembuh, mungkin kan suka ada bekasnya. Nah, bekasnya itu bisa dibantu dengan sensei suruh supaya bisa regenerasi sel kulit dan nggak jadi berbekas coklat-coklat. Tapi eksim sendiri harus butuh dengan pengobatan eksim. Oke. Jadi untuk ini sensei suruh hanya untuk membantu proses pemulihan dan bikin cantik, bikin bagus kulit gitu ya teman-teman, bikin sehat juga. Jadi kalau mungkin ada penyakit-penyakit yang kayak eksim atau apa kayak gitu, coba nanti kita angkat topiknya, kita bikin lagi jadi seminar. Mana tahu, jadi nanti kita bawanya tentang harus konsumsi utsukushi malah ya kan? Ya jadi cocok nanti. Jadinya dari utsukushi, ada konsumsi utsukushi, ada pakai sensei suruh juga untuk bekasnya. Oke. Untuk bekas luka tadi udah bisa. Oke sih dok, ini kayaknya saya masuk ke saya cari satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke. Oke. Coba ayo kita cari satu pertanyaan terakhir dok. Tadi penggunaan sensor suruh berapa tetes di wajah ya? Aman kan untuk ibu hamil? Oke. Nah ini ada yang tanya. Jadi mungkin kita kan emang lagi itu saya udah pernah share ya dok ya, untuk pemakaian sensei suruh itu mungkin SOP-nya seperti apa, mungkin berapa pump atau dipakainya di mana, cuman kan balik lagi namanya kulit beda-beda, pasti
sistem dan cara pemakaian orang itu beda-beda. Mungkin Dokter Beatrix bisa nggak sih sharing ke kita kayak pemakaian yang umum itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Jadi Oke. mungkin berapa pam, dipakainya di mana, mungkin digosok di mana dulu gitu loh, Dok. Oke. Jadi penggunaan sensai surus sih sama seperti penggunaan krem lain ya, di mana kita pam dulu, 2 pam misalnya, terus kita oles di kening, di hidung, pipi, dagu, setelah ditotol terus kita ratain. Kalau kurang ya kita baru tambah lagi, tergantung besar kecilnya dari wajah. Kembali lagi, kalau untuk daily yang penting kita pakaiin ke seluruh wajah merata sampai ke leher. Setelah itu baru penggunaan krem-krem lain seperti untuk acne atau untuk flek. Tapi kalau untuk luka bakar itu kita pakai 2 pam misalnya, kita tebelin total tebal di daerah yang bermasalah untuk luka bakarnya. Gitu. Jadi bukan diratakan, tapi kalau ada yang bermasalah kulitnya pertebal di daerah yang bermasalah. Oke, Dok. Soalnya sama satu lagi, sorry Dok, saya ketinggalan. Ini juga saya pribadi saya mau tahu bedanya serum dan Pure Essence apa, Dok? Serum dan Pure Essence. Ya, Jadi serum itu kalau kayak sensei suruh, kenapa dibilang serum? Karena partikelnya juga beda, kandungannya juga beda, gitu. Ya, jadi penyerapannya juga beda, lain fungsinya. Jadi dari penyerapan, dari ingredientsnya, terus juga essence itu kan suka kayak essence itu seperti kayak essence buah. Nah, itu seperti ada kandungan buah tapi beda dengan sensei suru. Sensei suru sendiri kan dia seperti ada growth factor ya di dalamnya itu. Jadi lain. Ya. Oke, itu semoga menjawab lagi ya teman-teman. Itu ada yang banyak banget nanya ke saya. Sensei Suro apa sama Hanama? Hanama itu yang ini yang kita ngomong ada produk AFC juga, Dok, Pure Essence 100% galactomyces. Nah, itu sama ada yang ditanya dengan Sensei Suro itu jelas emang kita kandungannya beda ya. Kandungannya beda, pasti fungsinya beda. Oke. Sip, kalau gitu saya tutup aja. Udah yang nanya juga udah berkurang. Udah pada rata-rata udah puas semuanya dengan jawaban dan sharingnya dari Dr. Beatrix. Saya perwakilannya dari semuanya, Dok, mau saya thank you buat Dr. Beatrix udah nemenin kita di malam minggu ini, Dok. Masih di klinik, jadi nggak ini harusnya udah lagi nyantai gitu kan. Nggak apa-apa, kita happy sih, maksudnya ini banyak banget soalnya dari kemarin, Dok, yang banyak nanya kayak, oh iya nih mau dong Dokter Beatrix lagi aja, kayak jelasinnya bagus, jelasinnya enak gitu kan, maksudnya gampang nih kita mau tahu Sensei Suru bisa sampai mana sih, Sensei Suru bisa apa sih, yang kayak gitu. Soalnya kan kemarin pengenalan kita, Dok, tentang yang Sensei Suru. Ya. Oke, thank you Dokter Beatrix. Thank you Angga, thank you semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa terbantu dan bisa lebih share ke teman-teman yang pakai Sensei Suru, jadi lebih ngerti cara penggunaannya. Dan no worry, kalau nanti ada Zoom lagi, jangan lupa ajak teman-teman yang lain supaya bisa tanya, lebih tahu, dan ini konsultasi juga kan untuk teman-teman jadi bisa tahu tentang keadaan tubuh. Thank you Angga, thank you Sensei Suru. Thank you. Thank Selamat you. malam semuanya. Have a nice weekend besok semuanya. Thank you. Thank you.